Bayangkan kalau kita melihat orang dengan kacamata benci, kita menjadi resisten. Ya. Kita membuat suatu tembok dengan orang itu, saya nggak mau dia, saya nggak mau ketemu dia, saya menolak dia. Sayang sekali banyak orang yang menggunakan kacamata benci, marah, iri hati. Ini suatu yang menjadi penghambat orang di dalam mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang di rumah, salam sejahtera, salam sehat, salam kangen. Dan kita bersama dikangeni oleh Tuhan yang mengasihi kita semua dalam situasi saat ini. Romoniko yang saya kasihi, kita mau berbicara tentang pemahaman. Pemahaman itu berasal dari persepsi. Kalau matamu terang, maka teranglah tubuhmu. Kalau matamu gelap, maka gelaplah tubuhmu. Dengan kacamata apa kita memandang, ini sangat penting. Memahami berbeda dengan mengetahui. Mengetahui hanya berdasarkan pikiran manusia. Ya. Memahami masalah itu berarti kita masuk di dalam masalah itu. Sedangkan mengetahui masalah itu berarti saya sebagai subjek dan masalah sebagai objek. Jadi ada jarak. Ya. Di Penggadian ada tulisan memecahkan masalah tanpa masalah. Baiklah, kita berdalam bagaimana untuk memahami Tuhan, suatu yang sangat sulit. Karena Tuhan tidak bisa seperti kita ketahui sebagai objek. Tidak mungkin Allah Sang Pencipta itu menjadi objek dari ciptaan. Tidak mungkin kita manusia memahami Tuhan, maka perlu adanya perwahyuan. Revelatio, to reveal, membuka rahasia. Tuhan yang membuka rahasia itulah yang mewahyukan diri, memberi kita suatu pencerahan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita sadari bahwa Alkitab, kitab suci, terutama Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mewahyukan siapakah Yesus itu. Tuhan Yesus membuka rahasia kehidupan Allah yang mengasihi manusia. Dan ini suatu yang luar biasa karena membuka cakrawala kehidupan baru. Allah yang di atas segalanya, itulah Allah yang di atas segalanya. Di siapa yang datang dari atas itu di atas semuanya. Tuhan memperkenalkan diri kepada kita, maka kita perlu membuka hati untuk percaya dan memahami siapakah Tuhan itu. Nah, perkembangan kita di dalam menyembah Tuhan adalah perkembangan semakin kita mengasihi, semakin kita menerima kasih Tuhan, maka kita semakin mengetahui rahasia Tuhan dan kita semakin juga akan menerima berkat-Nya. Komuniko dan saudara sekalian, kasih itu
mempunyai indera sendiri, mempunyai mata sendiri, mempunyai pemahaman sendiri. Seringkali saya heran, kenapa dua orang ini saling mencintai? Apa yang menarik? Seorang gadis cantik, dia jatuh cinta pada pria yang intelektual. Kalau mau tahu intelektual, hitam, pendek, jelek, dekil. Waduh, lengkap. Dan saya heran, saya bertanya, kok kamu mau sih sama orang itu? Dan dia mengatakan, oh dia sangat baik, hatinya mulia, dan seterusnya. Waduh, saya salah melihat. Dia melihat dengan kacamata cinta, dia melihat dengan kacamata percaya, sehingga dia bisa mengagumi kebaikan-kebaikan orang itu yang dimana orang lain tidak melihatnya. Maka rahasia kita mengenal Tuhan adalah kasih. Ya, kasih itu akan membuat kita semua berubah. Kita bisa melihat seseorang dengan kasih, lantas kita mengasihi, kita berbelas kasih, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita melihat orang dengan kacamata benci, kita menjadi resisten. Ya. Kita membuat suatu tembok dengan orang itu, saya nggak mau dia, saya nggak mau ketemu dia, saya menolak dia. Sayang sekali banyak orang yang menggunakan kacamata benci, marah, iri hati. Ini suatu yang menjadi penghambat orang di dalam mengasihi. Alangkah indahnya kalau kita menggunakan kacamata Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit dan manusia semuanya, setelah selesai karya penciptaannya, Tuhan mengatakan, dan semua ini adalah baik adanya. Nah, bagaimana kita hidup itu tergantung dari bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita menerima cinta kasih Tuhan yang mengubah semua persepsi kita. Ini ada suatu cerita yang menarik. Suatu hari saya mengantar keluarga yang anaknya cewek umur 7 tahun sangat takut dengan cecak. Kebetulan saya antar dia pada seorang psikolog. Dan dia kemudian psikolog tadi sederhana sekali. Dia mengambil cecak-cecakan itu yang dari plastik dan satu apel. Anak tadi dikatakan, "Di, ini ya apel, ini cecak." Begitu kata cecak dia langsung ketakutan. Coba tangan kanannya ya dibuka, dikasih apel. Ini apel ya. Jadi tangan kananmu sama dengan apel. Buka tangan kiri. Dia udah ketakutan. Ini cecak. Nah, belum sampai disentuhkan dia sudah ketakutan. Nah, coba sekarang pejam mata. Kalau saya pegang tangan kanan, dikatakan apel. Rasakan apel, perasaanmu. Senang. Nah, kemudian pegang tangan kiri, cecak. Dia ketakutan. Apel, senang. Cecak, takut. Akhirnya dirubah. Jadi psikolog tadi memegang tangan kiri mengatakan apel. Ya, tiba-tiba dia senang. Ya, terus pegang tangan kanan. Cecak, dia sudah tidak takut lagi. Ya, yang dirubah apa? Yang dirubah persepsi. Ya. Sejak itu kemudian dia suruh, coba tolong ambilin air di meja sana.
Di dekat air itu dikasih patung cecek-cecekan itu. Dan dia ambil tanpa takut dengan cecek. Ya, karena dia rubah. Memorinya dirubah, ingatannya dirubah karena persepsinya berubah. Nah, betapa banyak orang yang saat ini merasakan kemalangan yang luar biasa, memandang situasi coronavirus ini bagaimana gitu. Ada orang yang panik sehingga bertanya, apakah ini hukuman dari Tuhan? Mengapa Tuhan begitu kejam? Ada orang panik lagi mengatakan, kalau bisa sesungguhnya kalau disuruh bisa milih, saya lebih baik gempa bumi yang dahsyat daripada virus. Karena sudah langsung selesai, setelah gempa selesai tinggal kita menghitung korban dan menghitung kerugian. Tapi virus ini kapan selesainya? Ya, sampai kapan? Apakah nanti saya bisa mudik atau tidak? Ini suatu yang tidak pasti. Dalam kepanikan ini orang bisa juga mencari suatu kambing hitam. Gara-gara ini ya orang mencari kambing hitam. Apakah ini senjata biologis yang membuat siapa dan seterusnya. Dan kadang-kadang juga pemerintah jadi kambing hitam. Ya. Dalam keadaan begini orang mudah saling menyalahkan, mudah saling menuduh karena kegelisahan, ketakutan. Apalagi nanti ini saudara-saudara kita yang seharusnya dapat THR ini mungkin nggak dapat THR nih. Diundur nanti kalau sudah virusnya selesai. Nah, bagaimana? Ya. Dalam situasi panik sulit, sangat penting manusia tertantang untuk mencari makna, untuk mencari pandangan hidup yang baru. Bagaimana kita memandang virus ini berkat atau kutuk? Bagaimana virus ini sesungguhnya juga sesuatu sahabat kehidupan, bukan musuh kehidupan. Meskipun marilah kita lawan. Ya, cara melawan virus ternyata sederhana. Cuma mencuci tangan, pakai masker, terus tidur di rumah. Ya. Sekarang aneh orang yang tinggal di rumah tidak bekerja, tidur, dikatakan ini pahlawan, penyelamat bangsa. Ya, nggak berbuat apa-apa sudah jadi pahlawan. Tapi baiklah sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dengan pencerahan, dengan perwahyuan, kita harus menerima pertama, jangan takut dan jangan panik. Karena kepanikan Anda itu akan merusak persepsi Anda. Banyak orang yang dikatakan oleh Stephen Covey itu dalam hidup mereka hanya reaktif. Ya, mereka aktif atau beraksi karena ya, kalau saya difitnah maka saya akan membalas dendam. Ya, itu reaktif. Kalau saya dipojokkan maka saya akan membenci orang itu. Ini reaktif. Ya, bahwa kita hanya membalas. Dalam kitab suci dikatakan gigi ganti gigi. Ya, dan film-film Cina semua isinya adalah balas dendam. Maka Stephen Covey mengatakan jangan hanya reaksi, tapi kita harus proaksi. Kita sebagai manusia dianugerahi Tuhan kekuatan, ya, iman, kekuatan, kepercayaan yang membuat kita semua berani menghadapi semua tantangan dan mengatasinya karena kita percaya sama yang berasal dari atas. Maka mengatasi
masalah, kita harus menjadi proaksi. Kalau saudara marah sama saya, kalau saudara memfitnah saya, apakah saya harus balas dendam? Tidak. Kitab suci mengatakan cintailah musuh-musuhmu. Kalau kamu hanya mencintai orang yang mencintai kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian, tapi kamu cintailah musuh-musuhmu. Nah, ini perwahyuan dari Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Bahwa mengampuni ini suatu proaksi. Ya, saya bisa tersenyum, saya bisa bersyukur pada Tuhan bahwa saya ikut dalam penderitaan Tuhan karena saya sekarang merasakan penderitaan misalnya. Atau saya berkenan di hadapan Tuhan karena saya melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini ada anekdot dari teman saya yang sangat pinter bikin anekdot, Romo Moko. Dia menceritakan, ya ini hanya anekdot saja. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sudah mahasiswa, dia itu tidak berani masuk ke kamar, Romo. Dan dia setiap masuk kamar takut. Kenapa? Karena dia katakan di itu kolong tempat tidur itu ada hantu. Bapaknya mengatakan, oh gampang kalau gitu. Dikasih neon di bawah tempat tidur. Coba lihat sekarang di tempat tidurmu sudah terang, tidak ada kegelapan lagi. Dan dia mengatakan, saya tetap takut Pak. Oh, kalau gitu kamu nggak beres. Kamu mesti urusan ke psikolog. Ini kamu nggak beres. Hantunya sudah diusir dengan neon, kamu masih takut. Jadi apa yang dilakukan? Dia pergi ke psikolog. Sampai 10 kali pertemuan. Dan dia harus bayar mahal setiap datang 200.000, 300.000. Bayangkan 10 kali pertemuan sudah hampir 4 jutaan tuh. Tapi tetap takut. Maka bapaknya katakan, udahlah ganti psikolog lain yang lebih canggih, yang lebih keren. Makanya dia dari seorang sahabat dapat seorang psikolog. Dan setelah itu dia datang hanya 1 kali. Tapi dia sudah tidak takut lagi. Kemudian suatu hari dia ketemu psikolog lama. Dia tanya, kamu kok nggak datang lagi? Dan dia katakan, saya sudah sembuh. Saya sudah bebas dari ketakutan. Loh, bagaimana itu terjadi? Oh, saya datang ke psikolog lain. Oh, dan kamu sembuh? Iya. Apa yang dikatakan oleh psikolog itu sehingga kamu sembuh? Nah, ini satu yang menarik. Oh, dia hanya mengatakan, oh gampang itu. Ya, kamu pulang ambil gergaji, kamu potong itu kaki tempat tidurmu. Sehingga tidak ada kolong ranjang lagi. Nah, ini karena persepsi itu merubah kenyataan. Ya. Setelah dia potong kolong kaki tempat tidurnya, tidak ada kolong lagi, setannya nggak ada lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita dalam masa sulit ini, kira-kira Romo punya persepsi apa untuk mengatasi situasi yang penuh dengan kepanikan. Kita memang mengadakan misa setiap hari untuk memberikan makanan rohani, pencerahan, kerinduan umat, supaya umat selalu ingat akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi mari kita rubah persepsi kita tentang penderitaan zaman ini, yaitu situasi yang sulit. Ya,
virus corona ini. Ada banyak orang-orang yang melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk beramal kepada orang lain, kesempatan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Ya, karena dia merasa hidupnya diberkati Tuhan, maka dia juga menjadi berkat untuk orang lain. Ada orang-orang yang banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Ya, seorang anak muda yang tahu tentang teknologi komputer, membuat program bagaimana mengatasi COVID-19. Ya, yang sekarang programnya dipakai di Bangka Belitung. Jadi orang-orang semua di data. Namanya siapa, handphonenya berapa, emailnya berapa, WA-nya berapa, kemudian mereka dikasih gelang elektronik. Ya. Setelah itu dia akan dicek setiap hari, kalau ada di rumah berarti gelang itu warnanya ungu, tapi kalau di luar rumah dia pergi kemana kan orange, dan dia akan ditanya kamu kemana. Dan itu menarik. Ya, teknologi modern diabdikan pada kepentingan kemanusiaan. Dan saya kira banyak sekali orang-orang yang memandang situasi ini bukan sebagai suatu kemalangan, bukan sebagai suatu hukuman murka Allah yang menakutkan, tetapi dia memandang saat inilah kita diperbaharui, dimurnikan lagi imanku kepada Tuhan. Dialah para rasul dalam bacaan yang pertama tadi, ya, karena pandangannya tentang Yesus berubah, karena mendapatkan perwahyuan dari Roh Kudus, maka mereka mewartakan apapun resikonya. Ya, apapun resikonya. Dia tidak takut masuk penjara, karena di penjara pun Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan. Dia tidak takut untuk dibunuh, karena Yesus pun sudah dibunuh. Karena apa? Karena dia meyakini itu. Hari ini kita juga memperingati seorang Santo Gregorius. Dia seorang perwira Roma yang hidup pada abad ketiga zaman Kaisar Maximilian. Ya. Dan dia sangat melindungi orang-orang miskin, sangat mencintai orang-orang yang menderita, sehingga dia berwibawa karena kasihnya terhadap orang-orang yang ada dalam kesulitan dan kesusahan. Dan menurut ceritanya, ya, ketika dia diutus ke Afrika di Selena, di situ ada suatu bahaya besar, karena di situ dari danau muncul naga yang besar yang setiap hari itu minta makan manusia. Nah, ini cerita beneran atau dongeng saya tidak tahu, tetapi menarik itu. Jadi setiap hari orang diundi siapa yang menjadi makanan dari naga besar itu. Suatu hari undian jatuh pada putri raja yang manis. Dan dia sangat sedih karena dia akan menjadi makanan dari naga itu, Romo. Pada saat itulah dia bertemu dengan Gregorius. Gregorius menegur, kenapa kamu menangis? Ya, saya takut karena ada naga besar yang makan manusia dan hari ini giliran saya. Oh, baik. Lantas dia dengan kudanya pergi ke danau itu,
Ketika naga itu muncul, dia dengan berani menghunus pedangnya dan mengatakan, dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kemudian dipenggalah kepala naga itu. Nah, ini suatu yang positif. Ya, banyak orang yang akhirnya percaya pada nama Tuhan Yesus Kristus karena dia mengalahkan monster yang jahat itu. Maka para murid dilarang untuk berdakwah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dilarang, mereka takut dengan nama Yesus Kristus itu. Nah, kita diutus di dalam namaku, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, ampunilah orang-orang berdosa. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Marilah kita bersama di dalam nama Yesus kita menghadapi segala kesulitan yang ada, dan dalam nama Yesus kita mengasihi, juga mengasihi musuh-musuh kita, sehingga kita diberi kekuatan Roh Kudus. Marilah di dalam nama Yesus Kristus kita mengasihi sesama kita. Ya, hanya orang-orang yang membutuhkan tangan Anda. Tangan Yesus sudah terpaku, dia membutuhkan tangan Anda. Kaki Yesus sudah dipaku, dia membutuhkan kaki Anda. Kepala Yesus sudah dimahkotai duri, dia membutuhkan juga kepala Anda. Ya. Tapi Tuhan memberikan tubuhnya menjadi tubuh kita dan memberikan Roh Kudusnya, ya, Roh yang menghidupkan kita semua. Maka sebagai orang-orang beriman, jangan panik, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ya, seperti anak kecil tadi yang tidak lagi takut akan cecek karena dia melihat bahwa tangan kirinya adalah apel. Dan saya kira ada banyak hal yang baik yang sekarang kita alami untuk dapat kita bersama-sama saling melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itulah tandanya bahwa kita anak-anak Allah, kita putra-putri terang, orang-orang yang percaya pada Allah yang baik, ya, sehingga kita berlomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Romoniko, kita menyanyi. Mari nyanyi. Kita ingat akan lagu yang luar biasa, yang melihat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan di mana kita yang diberkati oleh Allah ialah kasih-Nya yang tanpa batas, keselamatan hidup yang kekal. Marilah kita, mumpung diberi kesempatan, kita saling memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah berkat. Amin.